warga seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga seluruh Banten. Bersama saya Mileniati, inilah Banten Sepekan. Pemerintah Provinsi Banten optimis mampu berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar optimis Provinsi Banten mampu berkontribusi dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Provinsi Banten memiliki modal dasar dan infrastruktur yang kuat untuk pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar usai menghadiri finalisasi RPJPN 2025 sampai 2045 di Gedung Jakarta Teater Jalan MH Tamrin nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Juni 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bonus demografi bila dikelola dengan baik akan menjadi positif, namun bila tidak, maka akan menjadi problem bagi bangsa Indonesia. Strategi-strategi dasar yang disampaikan Presiden Joko Widodo akan menjadi peta jalan bagi Provinsi Banten untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Al-Mukhtabar mengatakan, optimisme harus menjadi prinsip bersama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Apalagi, Provinsi Banten memiliki sumber daya alam yang cukup, kawasan-kawasan yang sudah tumbuh, memiliki infrastruktur yang kuat hingga memiliki akses tol. Bila diperjuangkan bersama, sangat mungkin Provinsi Banten bisa mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Di lain kesempatan, saat Porsenap Banten Expo tahun 2023, Al-Mukhtabar mengatakan untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kolaborasi bersama seluruh stakeholder untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di Banten. Antisipasi fluktuasi harga jelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Banten intensifkan pengawasan. Pemerintah Provinsi Banten mengintensifkan pengawasan harga sejumlah komoditas di pasar menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang cukup tinggi menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Apalagi saat ini kondisi harga sejumlah komoditas di pasaran sangat fluktuatif. Jika tidak dilakukan pengawasan dan intervensi, maka dimungkinkan akan terjadi kenaikan inflasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar usai mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, Senin 19 Juni 2023 mengatakan, Banten punya pengalaman yang baik dalam mengendalikan inflasi saat Ramadan dan Idul Fitri lalu. Saat itu angka inflasi terjaga di angka 3,67%. Saat ini pun kondisi inflasi Banten masih cukup terjaga dengan baik, berada pada angka 3,6%. Meski terjadi kenaikan harga minyak goreng di pasaran, namun masih terkendali karena harganya masih di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. PLH Sekda Banten Virgoyanti hadiri peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Pelaksana Harian Sekda Provinsi Banten Virgoyanti menghadiri rangkaian Bulan Bakti Polri Presisi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara tahun 2023 di Aula Mapolda Banten, Senin 19 Juni 2023. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara dilakukan serentak secara virtual dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto menyampaikan, dalam peringatan HUT ke-77 Bayangkara ini, Polda Banten dan Polres Provinsi Banten telah melakukan bakti sosial yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya, kegiatan bakti sosial religi, bantuan sosial, penyediaan air bersih, sampai bedah rumah. Dia berharap semoga semangat kepedulian dan kesetiakawanan sosial yang digelorakan dapat bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Pada kesempatan itu, Pelaksana Harian Sekda Provinsi Banten Virgoyanti secara simbolis ikut melepas rombongan penyaluran bansos ke masyarakat di halaman Mapolda Banten. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar ajak seluruh elemen masyarakat bersatu. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Hal itu disampaikan Al-Mukhtabar usai menghadiri komunikasi sosial ulama, umaro,
yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Korem 064 Maulana Yusuf, Kota Serang, Rabu 21 Juni 2023. Al-Muktabar mengungkapkan salah satu elemen masyarakat yang berperan penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan adalah para ulama, yang merupakan manifestasi dari masyarakat secara umum. Oleh karena itu, momen-momen kebersamaan seperti ini harus terus dikuatkan. Tim penggerak PKK Provinsi Banten targetkan 3 bulan intervensi sembuhkan anak stunting. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tine Al-Muktabar, menargetkan dalam 3 bulan intervensi pada anak stunting bisa menyembuhkan mereka. Guna memaksimalkan penanganan anak stunting, Tim Penggerak PKK Provinsi Banten menggunakan aplikasi Eda Sawisma. Hal itu disampaikan Tine Al-Muktabar saat Festival Anak Banten Sehat, Cerdas, Ceria bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Banten dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Serang di SD Negeri Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Selasa 20 Juni 2023. Dikatakan Tine, peran kader PKK untuk mendampingi keluarga dengan anak stunting guna memenuhi aspek kebutuhan nutrisi dan stimulasinya. Pendampingan anak stunting menjadi perhatian bersama karena 43% anak penderita stunting terganggu perkembangannya. Tine berharap kolaborasi yang dilakukan bisa mempercepat penanganan anak stunting di Provinsi Banten. Tine juga menargetkan angka stunting Kota Tangerang turun di bawah 5% pada tahun 2023 ini. Bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tim Penggerak PKK Provinsi Banten fokus dalam percepatan penanganan stunting. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar luncurkan PPDB SMAN, SMKN, dan SKHN tahun ajaran 2023-2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar meluncurkan PPDB SMAN, SMKN, dan SKHN Provinsi Banten tahun ajaran 2023-2024 di Aula SMAN 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Jumat 16 Juni 2023. Peluncuran PPDB ditandai dengan pemukulan gong oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani. PPDB tahun ini dibuka melalui jalur afirmasi, zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua melalui website ppdb.bantenprof.go.id mulai Senin 19 Juni 2023 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Al-Muktabar berharap proses penerimaan murid baru berjalan lancar dan sukses. Al-Muktabar juga mengapresiasi para kepala sekolah yang telah berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memandu sekolah selama ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani memaparkan, untuk PPDB jalur afirmasi dibuka pada tanggal 19 sampai 23 Juni 2023. Sementara PPDB jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua dibuka pada tanggal 3 sampai 6 Juli 2023. Hindari kecurangan selama PPDB, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar minta sekolah perkuat verifikasi faktual. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar meminta sekolah untuk memperkuat verifikasi faktual guna mengantisipasi kecurangan selama pelaksanaan PPDB tingkat SMA, SMK, dan SKH di Provinsi Banten pada tahun ajaran 2023-2024 ini. Al-Muktabar juga meminta pelaksanaan PPDB tidak diskriminatif dan memberi ruang yang sama kepada para siswa. Al-Muktabar mengatakan, sejauh ini pelaksanaan PPDB berjalan baik dan tidak ada kendala yang mengkhawatirkan. Meski demikian, dia mengingatkan agar tetap dilakukan pemeriksaan ke lapangan guna mengetahui kendala yang tidak terpantau sistem. Al-Muktabar mengatakan, jalur afirmasi difokuskan untuk siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Meski demikian, dokumen yang diserahkan peserta didik dari jalur afirmasi masih perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya. Sementara untuk jalur zonasi, sekolah juga harus teliti dan memastikan kebenaran tempat tinggal siswa yang menggunakan jalur ini. Untuk jalur prestasi, Al-Muktabar juga meminta sekolah tidak terjebak pada hal-hal formalitas. Bila ada siswa yang memenuhi kualifikasi namun tidak memiliki piagam, hendaknya tetap diterima dari jalur prestasi. Demikian warga seluruh Banten, Banten Sepekan kami rangkumkan untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya.